dengan S3? 4 tahun. 4 tahun. Setengah. Luar biasa. Padahal dari segi umur Pak E itu 2 tahun lebih. 1 tahun. Iya, saya 85. Jangan 4. Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masuk di tema mengenai motivasi. Ya, ini saya sudah kedatangan tamu yang menjadi teman akrab saya ketika saya masuk di Universitas Muria Kudus mulai tahun 2012. Ini pejuang tangguh karena beliau ini laju dari Semarang Kudus sudah 8 tahun ini. Nah, ini ternyata tambah segar beliau ini. Kali ini kita akan berdialog, kemudian memberikan pencerahan kepada Anda tentunya, dan kita mengharapkan ada motivasi-motivasi yang ada dari beliau ini, kemudian Anda tentunya dapat meningkatkan karir Anda ke depan menjadi lebih baik lagi. Ya, kita sedang bersama dengan Bapak Deka Setiawan SPD MPD. Ini beliau saat ini menjabat menjadi Kaleb dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Beliau sangat luar biasa, dan kali ini beliau ini akan melanjutkan sekolahnya di UNES, melanjutkan ke studi S3. Kenapa tiba-tiba jenengan ini akhirnya memutuskan untuk sekolah di S3 ini, melanjutkan karirnya? Bagaimana Pak Dika? Jadi supaya saya seperti Pak Fai nanti. Kenapa ini? Kenapa akhirnya jenengan? Saya ralat dulu, saya ralat. Oh, iya, gimana? Jadi mulai hari ini itu saya sudah tidak menjabat sebagai Kaleb karena aturan yang melanjutkan studi itu tidak boleh menjadi pejabat struktural. Jadi karena prosesnya jenengan S3, akhirnya jenengan memutuskan bahwa akan melepas jabatan karena akan fokus ini kuliah. Ya, ini sekolah. Bicara fokus ya, fokus ini S3 yang diambil ini prodi apa ini? Prodi Pendidikan IPS. Jadi S1 saya dulu PPKN, background keilmuan saya di sertifikasi dosen juga pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi tapi di S2-nya saya mengambil pendidikan IPS di UNES, kemudian ini melanjutkan di S3 pendidikan IPS di UNES juga. Tapi kalau nggak S3 di UPI ya, satu-satunya S3 PKN itu hanya ada di UPI. Jadi karena faktor pertimbangan paling utama ya keluarga. Wah, Pak Dika itu benar kali. Dia itu yang nomor 1 itu keluarga. Jadi hidup saya ini ya untuk keluarga. Iya. Dia menomor satukan keluarga. Ini teman yang memang sangat spesial karena selalu memberikan pencerahan kepada saya ketika ada masalah. Kembali Anda pasti ke keluarga. Keluarga yang nomor 1. Ketika anak sakit, Pak Dika 100% menjaganya. Dari dulu. Ini Pak Dika sudah punya anak 2 ya. Sudah. Yang satu Eza, yang kedua Pilo. Yang pertama itu karena saya dengar dari salah satu klub sepak bola yang menjadi kesukaan Pak Dika itu. Betul. Parma, kemudian ada stadion. Iya. Apa ya? Biasalah Ennio Tardini itu ya. Jadi Reza Ennio Setiawan. Jadi namanya dari situ sih. Iya. Kemudian yang kedua saya kenapa filosofia, karena nama yang dekat dengan keilmuan saya itu apa gitu. Mau saya namakan Pancasila juga biasa. Gimana, tapi yang paling akhirnya diambil keputusan itu. Iya. Itu jadi itu saya saat ini menempuh program S3 ya. S3 program doktoral. Ya. Jadi dengan ambil prodi IPS, Ilmu Pendidikan Sosial. Ini statusnya jenengan sekarang berarti ketika di UNES sudah menjadi mahasiswa ya? Ya, mahasiswa semester 1 tahun 2020. Ini sekarang tanggal 6 Agustus 2020.
Jenengan ulang tahunnya tanggal 17 17 Agustus. Itulah kenapa Nah, namanya Deka. Ketika Deka. kata orang tua saya diambil dari kata merdeka. Merdeka Iya. jadinya Pak Deka. Deka. Luar biasa. Itu Suatu motivasi yang ditanamkan dari anak sejak lahir itu salah satu yang saya kagumi dari Pak Deka. Ini saya juga termotivasi sama Pak Irfai. Jadi Pak Irfai itu konon ceritanya ngambil S3-nya modal nekat. Nekat. Itu jadi motivasi saya. Selain karena faktor karir saya sebagai dosen itu menuntut apa istilahnya paling enggak background keilmuannya sudah S3 paling enggak karena dosen ya. Walaupun peraturan resminya belum ada, tapi suatu saat pasti muncul. Kalau sekarang aja jadi guru minimal harus S1 ya kan. Jadi nanti suatu saat mungkin ada peraturan yang seperti itu. Ya. Karena untuk karir, untuk menambah ilmu ilmu saya nanti supaya mengupgrade Luar biasa. upgrade terus membangun link kalau S3 kan membangun link bersama teman-teman nanti. Tapi benar tadi salah satu motivasi saya juga teman-teman, salah satunya Pak Fai, Pak yang naik modal S3 dulu modal nikah. Betul sekali. Berarti Dan jenengan alhamdulillah sekarang sudah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 apanya? Jenengan S3 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah. Luar biasa. Padahal dari segi umur Pak Fai itu 2 tahun lebih, 1 tahun. Iya, saya 85. Jenengan 84. 84. Sudah menjadi dokter muda. Nih, jenengan statusnya sekarang tugas belajar atau izin Izin belajar? belajar. Izin Kemarin- belajar ya. Berarti Izin nanti belajar, Tridharma tetap Jalan. dilakukan ya, luar biasa. Jalan. Pendidikan, penelitian, pengabdian dengan saat ini masih mahasiswa semester 1 tentunya akan ada tugas-tugas Pak, seperti jenengan mengajar di sini, Nah, itu, ada iya. tugas juga untuk mahasiswa. Nah. Bagaimana siasatnya jenengan mengatur Iya, waktu? iya. Karena jenengan di Semarang akan balik ke Kudus ngajar. Oh, Iya. kita kan pandemi ini ya, Iya, saat-saat pandemi masih bisa manajemen waktunya nanti ya. Iya nih, Nanti gimana? Dari kemarin manajemen waktu nanti pembagian antara karena izin belajar masih harus mengajar, Tridharma harus tetap jalan. Jadi pembagian waktunya antara mengajar dengan nanti saya kuliah itu kan saya pasti dilakukan berkoordinasi dengan kaprodinya, Iya. dengan teman-teman nanti maksimal mungkin saya 2 hari mengajar, selebihnya nanti saya fokus untuk kuliah S3. Ya itu memanajemen waktunya memang walaupun secara jarak sih dari Semarang Kudus 1 jam lebih, 1,5 jam. Luar biasa. Paling benar itu yang perlu diperhatikan, memanajemen waktu, mengajar supaya Tridharma tetap jalan, penelitian, pengabdian dan lain-lain. Kuncinya koordinasi dengan Luar teman-teman. biasa. Koordinasi dengan teman-teman supaya nanti jam mengajarnya supaya enggak terlalu sore atau terlalu malam nanti pulang ke Semarang karena saya laju ya. Iya. Nah ini pertanyaan yang menjadi dasar teman-teman ini tanya, Pak Eko teman saya juga tanya, kemudian teman-teman yang lain juga tanya, kenapa Pak Deka tidak menetap di Kudus saja? Ya, itu. Kenapa masih di Semarang terus menerus dan memilih maju? Nah, ini saya butuh jawaban agar kita tahu nanti tahun depan apakah akan tetap atau tidak. Sebenarnya kenapa jenengan tetap di Semarang dan laju? Satu, Ya. sebetulnya saya punya cita-cita untuk tinggal di Kudus supaya karena memang saya nanti sampai umur berapa Pak di surat perjanjian 65 apa ya? 5 tahun nanti saya mengajar di sini, mau tidak mau nanti saya punya cita-cita untuk punya rumah di sini, tinggal di sini gitu. Karena kalau ke Semarang cukup lumayan ya. Lumayan. Terus yang cita-cita ada, yang pertama itu, yang kedua kenapa kok laju gitu. Faktor istri saya itu bekerja di Semarang gitu. Iya. Pernah saya minta untuk coba pindah ke Kudus karena pada perusahaan yang sama gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Akhirnya harus ada yang mengalah gitu kan. Saya yang ngalah. Oh, luar biasa. Ini laki-laki memang Saya yang ngalah, saya laju ya. Kalau capek ya capek. Iya. Dulu
kalau bener-bener capek pada waktu itu ya kita tidur di kampus ya Iya. Pak ya. Tidur di kampus gitu. Tapi kalau pas nggak capek ya pulang. Tapi sekarang yang menemani Pak Fai sekarang sudah Menikah. menikah, Iya. teman-teman yang lain menikah, Iya. jadi yang menemani di kampus nggak ada. Nggak ada. Mau tidak mau saya laju lagi. Iya. Saya laju, tapi dalam hati saya pengen punya rumah. Ya ibaratnya cilik-cilik lah apa-apa, yang penting duwe maning kudus gitu kan. Iya. Nanti biar kalau sudah di Kudus kan enak, nanti manajemen waktunya enak. Tapi memang penyesuaian Pak Fai, jadi penyesuaian keluarga oke. Nah, nanti kalau sudah mungkin setelah ini Pak Fai, setelah sekolah nanti S3 selesai, mudah-mudahan nanti cita-cita itu bisa tercapai, punya rumah seperti Pak Fai. Lagi-lagi motivasi Pak Fai, teman-teman yang lain itu, Pak Fajri yang dari Semarang sudah punya rumah di sini, saya pengen gitu kan. Nanti ya itulah, nanti direncanakan setelah kuliah ini, nanti fokus setelah kuliah, fokus ingin punya rumah. Nah, saya sering disindir Pak Fai itu kan, kapan rumah ning kene ngomong tok. Kuncinya yang sangat tangkap dari Pak Dika ini keputusan keluarga, Ya. keputusan bersama. Dia tidak egois memutuskan sesuatu, tapi atas dialog dan musyawarah keluarga. Ketika keluarga semuanya setuju, dia melangkah. Ketika tidak, dia tidak akan melangkah. Kuncinya adalah kebersamaan keluarga yang paling utama. Itu luar biasa. Iya. Padahal walaupun capek, kadang macet, Capek. Macet ini Sayung macet. macet. Sayung. tadi masih ada perbaikan jalan, Jalan. tetap dia datang ke Kudus. Nah, Apalagi ketika dia masih menjabat jadi Kaleb, luar biasa perjuangannya. Kadang tidur di kampus, kemudian kadang juga dia laju berkali-kali ketika ada acara-acara mendesak, rapat macam-macam. iya sih. Luar biasa. Tapi anu Pak Fai ya, 1 minggu paling ya 4 hari. 4 hari kan ya luar biasa. Iya, Karena iya. salah satunya kita karir di dosen itu nggak boleh statis, nggak boleh diam. Ini salah satu wujud pergerakan Pak Dika sekarang. Gerakannya adalah melanjutkan studi S3. Dengan di FKIP sekarang ada 6 dosen, ada Pak Dika, ada Bu Mila, ada Pak Dika dari BK, Bu Ririn, Bu Vina, satu Sama lagi Bu- Pak Hendri. Pak Hendri, Nah, ini Pak Hendri. Pak Hendri Matematika. Ini Pak Deka yang mengambil IPS tahun ini sendiri karena tahun sebelumnya sudah ada Pak Santoso dan Yanti. Bu Yanti. Ini Pak Deka melanjutkan ke sana. Iya. Ini gerakan Pak Deka memang kalau kita perhatikan dia cepat, apalagi ketika dia bisnisnya selalu lancar. Nah, ini kamera yang saya punya ini untuk YouTube, ini juga saya beli untuk Pak Dika. Jadi dia tuh action di semua sisi, baik dari Tridharma maupun wira swasta. Kadang saya lihat statusnya juga tiba-tiba di Klaten. Nah ini Mudik Pak. ngapain mudik Mudik Pak. dan tilik mertua. Nah, ini kadang ke sawah macam-macam. Ini yang saya tangkap dari jenengan selalu mengajak keluarga ketika jenengan dulu konvoy kemana-mana naik Oh iya. kendaraan yang berbeda. Iya. Ini Refreshing. refreshing ya. Pak Fai jarang refreshing. Saya selalu ngebut atau gimana nih? Pak Akhir-akhir ini kayak kebetulan sudah berapa bulan istrinya? baru 8 bulan kurang nih. Kurang September berarti apa? Nanti lahiran di Banjarnegara saja. ya itu Pak Fai, memang keluarga laki-laki apa kemana-mana ya diajak refreshing. Jadi anak saya, istri saya itu kalau pas sama-sama punya waktu luang ya jalan-jalan. Nah, sekarang kita masuk ke proposalnya jenengan yang sudah diajukan untuk tesis. Ini secara sekilas. Disertasi. Oh iya, disertasi, mohon maaf. Disertasinya jenengan, proposalnya ini Nah. membidik masalah apa, Pak Dika? Nah ini kemarin sih tentang yang saya ajukan kan belum pasti nanti Ya. ya, tapi saya inginnya sih meneliti di sekitar pesisir pantai Semarang itu, pantai Semarang nanti fenomena-fenomena sosial yang tidak ditemui di daerah lain itu. Hanya Apa, ada- Pak? Nah itu nanti di sekitar pesisir itu, jadi ini kaitannya dengan geografi juga sih, walaupun cuman saya nanti membidiknya Masalah keluarga enggak nih? masalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi di daerah situ, bagaimana pemukiman di situ
terjadi apa ya tiap apa yang lautnya semakin menjorok ke daratan itu nanti bukan faktor geografinya tapi faktor fenomena-fenomena sosial yang terjadi yang mempengaruhi kehidupan di situ, yang tadinya di situ ada perkampungan sampai harus kampungnya hilang kan? Karena daratan itu semakin laut semakin itu yang menjorok terkikis ya sampai ke ya itu paling dan nanti lebih fokus di situ. Cuman harus bener nih, harus direncanakan dari sekarang gitu kan, dari sekarang. Nanti saya ke situ kira-kira kejadian menarik apa yang terjadi, karena kemungkinan juga faktor yang baru-baru saja terjadi rob itu. ya. Tapi itu kan faktor musiman ya, Pak. Ya. Pak Fai ya. Saya ingin yang membahas yang di masalah masyarakatnya, fenomena sosial terjadi di masyarakatnya. Nah, nanti disebabkan oleh fenomena alamnya. Alamnya. Gitu ya. Ya. Jadi gitu. Tapi rencananya sih seperti itu rencananya. Fenomena Iya. alamnya terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya Kondisi sosial. Nah, itu tuh. laki-laki dekat sekali dengan keluarga. Karena kondisi masyarakat seperti apa, Iya. Jangan saya lihat kok peduli sekali gitu loh. Loh iya toh. Semuanya kalau menyangkut masalah Iyalah. sosial, moral itu jangan kenapa peduli sekali, Pak? Ya memang seperti itu. Ya naluriah manusia seperti itu. Jadi memang kita bekerja ya kan, untuk keluarga ya kan, kita sampai istilahnya jungkir balik ya, kepala di kaki di kepala ya untuk keluarga. Capek nanti nggak terasa ya, karena ketemu keluarga, ketemu istri, ketemu istri dan anak ya. Ketemu istri dan anak. Iya itu sih, karena memang naluriahnya aja. Kalau background keilmuan saya ya itu nomor sekian sih. Kalau saya memang naluriah manusia itu hubungannya dengan selain dengan Tuhan dan dengan manusia yang pertama istilahnya yang sering kita bertemu tiap hari kan keluarga, istri dan anak-anak itu. Tapi jujur Pak, jangan capek tidak Kudus Semarang Kudus berkali-kali. Capek. Tapi kalau sudah sampai rumah capek enggak? Capek. Saya kira jawabannya tidak kalau ketemu anak. Tapi Iya. benar-benar capek ya Pak ya? Iya, capeknya tetap terasa, tapi kan terhibur ketika ada anak-anak di rumah. Ketika pulang masih dari jauh, anaknya sudah nyegat di depan, itu rasanya seneng ya? Senang. Seneng. Papa gitu pulang gitu. Nah, itu terhibur di situ. Tapi capek nggak? Masih capek. Masih capek ya? Cepet ya? Capek. Tapi Tetap capek tapi bahagia. Seneng. Akhirnya dari proses yang panjang berakhirnya bahagia. Iya. Itu motivasi yang kita peroleh dari Pak Deka. Semua proses yang Anda lalui harapannya berakhir bahagia. Hasilnya itu. Hasilnya bahagia. Ini perjuangan Pak Deka dimulai dari tahun 2020 ini. Karena kita akan review lagi nanti ketika dia sudah selesai ujian. Nanti disertasi. Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah dia akan curhat. Curhat di tengah-tengah. Oh, siap. Saya di Arketipum 18 siap menerima motivasi yang membangun dari Pak Deka. Terima kasih. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Salam dulu. Arketipum 18.